Baik, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi ya tentang eh, desain unit pengolahan sekunder dan pengantar disinfeksi. Ya, nah pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-14 ya. Jadi maaf ke-12 ya. Saya screen show dulu. Baik, ya. Pada kesempatan kali ini saya ulangi kembali materi yang akan sampaikan adalah tentang unit pengolahan sekunder dari air limbah. Khususnya adalah unit sedimentasi sekunder atau yang kita sebut nanti clarifier dan juga nanti pengantar proses disinfeksi. Nah, ataupun yang pertama yang akan kita bahas adalah desain unit sedimentasi sekunder. Nah, kalau kita lihat di sini, kita kembali kepada konfigurasi dari IPAL ya, dari pengolahan air limbah. Kita masuk yang akan kita bahas di sini adalah pengolahan sekunder yang terdiri dari eh, pengolahan atau treatment secara aerobik dan secondary settling. Nah, secondary settling ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, atau nama lainnya adalah clarifier. Dan yang di sini yang proses pengolahan biologis ini sudah kita bahas bahkan sampai 2 pertemuan ya. Gitu. Nah, nanti di sini ya akan kita bahas sedikit juga nanti tentang disinfection. Nah, secondary sedimentation atau clarifier nanti dia ada yang di sini ya. Kita lihat di sini. Posisi dari unit yang akan kita bahas materi pada kesempatan kali ini. Nah, ini secara umum tinjauan umum yang bisa kita lihat ya. Sedimentasi sekunder ini berfungsi sebagai unit pemisahan dan pengendapan ya dari padatan tersuspensi sebagai output dari proses biologis. Nama lain tadi sudah saya singgung adalah clarifier. Dan ini prosesnya yang kita sudah bahas juga di sini kemarin ada proses pengolahan biologis baik itu suspended growth maupun attached growth ya. Kita sudah bahas di sini. Nah, yang akan kita bahas sekarang di sini adalah sedimentasi sekunder atau clarifier. Nah, dari sini biomasa dari proses pengolahan biologis diendapkan ya sesuai namanya sedimentation untuk diresirkulasikan kembali ke unit pengolahan biologis ya ke sini ya. Namanya Darlington activated sludge ya. Sedangkan sebagian kecil dilakukan menuju pengolahan lumpur ya. Di sini nanti ada yang masuk ke sludge treatment ya atau pengolahan lumpur. Pengolahan lumpur nanti akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Nah, untuk bentuk unit dari clarifier ini secara umum ada 2 bentuk ya. Ya. Yang pertama bentuknya rektangular ya dan juga ada yang sirkular. Jadi ini bentuknya yang rektangular dan yang ini adalah sirkular. Nah, di sini sedimentasi sekunder cenderung berbentuk sirkular seperti ini ya, bukan yang di atas ya untuk pengolahan air limbah. Kenapa? Karena waktu detensi ini di sini lebih kecil dibandingkan bentuknya rektangular. Kenapa? Karena akibat resirkulasi dari lumpur ke dalam unit pengolahan biologis. Jadi memang di sini detensinya tidak lama gitu ya. Jadi nanti kita akan fokus pada bentuk sirkular ini. Ya, tadi ya, rektangular maupun sirkular ya. Oke, nah di dalam unit pengolahan sekunder ini, unit pengolahan sedimentasi sekunder ini ada beberapa zona ya. Ada beberapa zona. Yang pertama adalah seperti biasa air masuk adalah zona influent maaf. Ya, masuk ini kalau yang di sini kita lihat ini dari tengah ya zona influennya. Kemudian ada zona pengendapan sini ya.
ya. Kemudian ada zona lumpur, ya. Dan air yang nanti ke sini yang kebuang nanti ini adalah zona effluent. Ya, jadi ada 4 zona. Zona influen, zona pengendapan, zona lumpur, dan zona effluent. Nah, masing-masing zona nanti memiliki kriteria desain masing-masing. Kalau kita lihat dari aliran airnya, kita lihat dari sini influen, ya nanti akan masuk ke sini maupun yang ke sini, ya. Kemudian di sini akan ada zona pengendapan dan lumpur, ya, yang memiliki massa jenis lebih tinggi daripada air akan mengendap sini. Kemudian akan ada yang dibuang, ada yang dikembalikan kepada unit pengolahan biologis. Ya, kemudian yang di atas ini, ya, setelah melewati ini ada effluent, ya, zona effluent. Ya sudah, dia sudah bersih ya karena sudah mengendap, ya, padatan tersuspensinya. Nah, di sini sebelum keluar nanti ada namanya scum bubble, ini untuk memisahkan buih-buih, ya. Scum itu kan buih, ya, seperti itu. Ya, nah nanti kita akan bahas masing-masing zona ini. Nah, yang pertama adalah nanti di paling bawah itu ada namanya skimmer arm, ya. Jadi sesuai namanya arm itu kan lengan, ya, skimmer arm. Jadi ada ini lengan yang apa dia akan berputar dan ada slat scraper, ya. Ada slat scraper, ada apa namanya skim arm. Ya, nah ini kalau diperbesar seperti itu, ya, seperti ini. Nah, skam, ya, ini kalau kita lihat mekanismenya, ya, buih ya akan digerakkan dan dipindahkan oleh sebuah radial arm. Ya, jadi ada radial arm, namanya dia berputar radial, nah, skimmer arm yang berputar hingga mencapai permukaan. Ya, jadi ini berputar sampai mencapai permukaan, ya, dan terkoneksi dengan peralatan pembuangan lumpur atau slat scraper, ya, slat scraping, ya. Ya. Nah, radial arm ini mendorong buih ke area miring, ya, ke sini, ya. Di sini ada ini miring, ya, sehingga memudahkan untuk pemindahan menuju scum kolektor. Di sini nanti ada scum kolektornya, ya. Proses pemindahan scum juga dibantu menggunakan penyemprotan atau water spray, ya, untuk mendorong, ya, supaya nanti dia terkumpul di dalam scum kolektor. Nah, kemudian saat radial arm berputar, ya ini, ya, radialnya berputar yang bawah ini, ya, slot scraper atau slot rack, ya, turut berputar. Jadi ya namanya didorong dari bawah ini, dia ikut berputar untuk pengumpulan padatan tersuspensi berupa lumpur dengan scraper diatur pada satu sudut kemiringan. Kemudian bagian dasar unit memiliki kemiringan 1/12 untuk membentuk kerucut terbalik, ya, bentuknya, ya, bentuknya terbalik. Kemudian lengan scraper bergerak radial pada kecepatannya ini, ya, 0,02 sampai 0,06 rpm, ya, rotary per menit. Jadi memang bergeraknya lambat, ya, untuk mendorong padatan tersuspensi ke dalam hopper. Ya, jadi tujuannya mendorong padatan tersuspensi. Nah, sekarang kita bahas lebih sedikit lagi, ya, lebih detail lagi. Ada namanya baffle, ya. Baffle ini sebagai sekat, ya. Sebenarnya baffle sebagai sekat untuk merubah pola aliran. Ya, jadi kalau alirannya disekat tentu akan berubah alirannya di dalam unit menjadi radial, ya, di dalam zona influen, ya, serta menahan scum sehingga tidak lolos menuju weir atau menuju apa namanya, ya, weir, ya, menuju apa di zona effluent ini ada weir, ya, untuk apa terjunan begitu, ya, di zona effluent. Nah, di sini kita lihat baffle-nya, ada baffle di influen di sini, ini sekat, ya, baffle, ya, untuk materi sebagai fungsi utamanya merubah pola aliran. Nah, di sini ada apa yang harus diperhatikan di dalam baffle zona influen di sini, ya, ini baffle di kanan kiri ini, ya. Ini ketinggian minimal 10 sampai 20% dari diameter unit, ya, dan diperpanjang hingga 0,9 sampai 1,8 di bawah permukaan air. Jadi nanti ini, ya, apa namanya tenggelam, ya. Kemudian ujung bagian atas baffle influent berjarak 5 cm di atas elevasi muka air debit rata-rata V. Jadi ada jarak
berapa tadi 5 cm ya, 5 cm ya. Kemudian di baffle effluent, di sini ada baffle juga nih, ya sekam baffle sini ya. Yang tadi weir-nya, terjunannya di sini ada baffle. Nah, sini. Ketinggian baffle effluent berjarak 5 cm di atas elevasi muka air. Nah, ini ya. Ini lebih tinggi ya, 5 cm ya. Dan diperpanjang hingga 200 sampai 300 mm di bawah elevasi muka air ya. Nah, ini. Ya, kalau tadi ini 0,9 sampai 1,8. Jadi memang baffle influent lebih panjang ya daripada baffle effluent ya. Influent lebih panjang daripada effluent. Ini mudah-mudahan bisa nggak ya? Kita coba. Nah, ini adalah video sosialisasi unit sedimentasi sekunder. The dirty wastewater enters to the center, very slowly makes its way towards the outside where the water spills over the weirs. During that retention time, the solids have enough time to settle down to the bottom where they're picked up as sludge, and the clarified or cleaner water spills out along the edge. Clarifiers are made in many different shapes and sizes, but they all work on basically the same principle. This one is circular with feed in the center and outflow in the periphery. Seattle, Washington. Wastewater during that roll down to the bottom, clarified or cleaner water. Ya, jadi ini yang tadi video ya, dari ilustrasi ya, apapun ilustrasi ya memang real ya dari sedimentation sekunder atau clarifier ini kita lihat di sinilah nanti yang tersebut sebagai zona effluent ya di sini. Di sini weirnya terjunan tadi, nah di sini ada tadi yang baffle-nya itu. Ya. Jadi ini visualisasi dari unit sedimentasi sekunder. Nah, berikutnya ya. Oke. Here we are on tour at a large wastewater treatment plant in Seattle, Washington. What we're looking at here is one of the secondary wastewater clarifiers. The dirty wastewater. Oke, saya this way towards the outside where the water spills over. Baik, nah berikutnya, nah ini adalah pola aliran dari clarifier ya. Ada beberapa jenis pola aliran yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah center feed dengan center withdraw ya. Ya, jadi feed pengumpanan ya, jadi apa masuknya di tengah ya, seperti ini. Kemudian keluarnya center withdraw ya, keluarnya juga di tengah ya. Jadi pengumpanan maupun keluarnya air itu di tengah. Ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah tadi yang dikatakan sebagai baffle-nya ya. Ya. Nah, kemudian ada center feed dengan peripheral withdraw. Ya, jadi dia masuk dari tengah, tapi untuk withdraw-nya keluarin dia bentuknya peripheral. Ya, seperti ini ya. Ke sini ya. Jadi ini. Jadi ada dua jenis effluent tadi, ada terjunannya di sini. Ya. Kemudian yang ketiga ada peripheral feed. Jadi ini feednya peripheral, bentuknya seperti ini. Ya. Ya, maaf, ini dari sini ya, dari sini ini masuk ke sini, keluar, sini, baru keluar. Ya. Peripheral feed dengan center withdraw, jadi keluarnya di tengah. Masuknya peripheral seperti ini, ya, keluarnya dari tengah. Kemudian ada peripheral feed ya dengan peripheral withdraw satu, ya cuma ada withdrawnya satu, jadi dua-duanya adalah peripheral. Kita lihat masuknya ke sini, balik lagi, baliknya sini, sini, keluar. Ya. Ada peripheral feed dengan peripheral withdraw yang dua, jenis yang kedua maksudnya. Kita lihat di sini ya. Ya, zona effluentnya di sini ya. Ya, kemudian effluentnya di sini. Ini harusnya salah satunya ini influent kali ya.
ini apa pengumpanannya bentuknya dua apa peripheral feed dan peripheral withdraw. Nah, ya. Di sini ada baffle ya, ada penyekat. Nah, ini jenis-jenis pola aliran ya. Mana yang paling bagus tentu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, untuk mekanisme pengendapan sendiri, ya ini mungkin sudah pernah juga disinggung. Jadi ada beberapa proses ya. Yang pertama ada proses original uniform suspensi seperti ini bentuknya. Ya, yang di atas itu yang bersih, yang B ini yang masih pekat ya. Kemudian ada zona pengendapan partikel. Di sini B ya sudah mulai mengendap. Ini yang tadinya putih, apa ini yang putih segini turun ya. Jadi luas di B turun ya, dan di B tapi nanti pecah menjadi ada B, C dan D. Ya. Kemudian zona pengendapan partikel setelah zona B dan C hilang, nanti lama-lama B dan C ini hilang, tinggal hanya A dan D. Nah, di sini yang D adalah hubungan cairan bersih dengan waktu pengendapan. Nah, di sini kita lihat C itu di sini ya. Ya, jadi waktunya seperti ini ya. Jadi untuk kita lihat C apa T0 ya, Z0 ya, kondisi awal. Kemudian ZI ya, sini ya semakin turun nilai Z semakin lama waktu yang dibutuhkan. Nah, gitu ya. Ya. Nah, di sini yang A disebut zona bersih, kemudian B zona pengendapan, C zona transisi dan D zona partikel yang mengendap ya, zona lumpurnya nanti ke sini. Ini adalah mekanisme dari pengendapannya. Nah, ini yang paling penting juga ketika nanti menghitung ya desain dari unit sedimentasi sekunder ini harus memperhatikan kriteria desainnya. Dan di sini ada kriteria desain dengan dimensi untuk unit sedimentasi sirkular. Kita lihat mulai dari diameter unit nanti singkat DU ya, satuannya meter. Kisarannya 0,3 sampai 60 dengan tipikal 12 sampai 45 meter. Jadi tipikal itu yang lebih banyak digunakan ya. Kemudian kedalaman air dengan hanya 3 sampai 5, yang tipikal 4 sampai 4,5. Kemiringan dasar unit S ya meter per meter ini 1/16 sampai 1/6, yang langsung pakai 1/12 ya. Tadi sudah disinggung ya. Kemudian area sirkular pengumpul di tengah ya, kalau di tengah ini tadi yang di tengah, kalau sirkular yang pengumpulnya di tengah ada diameter persen dari diameter unitnya 15 sampai 20%, yang dipakai umumnya 18%. Kemudian kedalaman ya dari H ini, kedalaman yang di tengah untuk sirkular pengumpulnya adalah 25 sampai 50% dari H ini. Ya, tipikal yang sering dipakai 35 sampai 40. Kemudian kedalaman dasar saluran ini 1 meter lubang orifice ya, lubang atau orifice ya, penghilang untuk penghilang energi. Yang dipakai 1,7. Maksimum kecepatannya di zona influent maupun effluent itu dari bak pengumpul kurang dari 0,75. Kemudian tinggi jagaan freeboard 0,5 sampai 0,7 meter. Kemudian pengumpul lumpur ya ada metode tipe travel speed maupun tipe speed. Ini kriterianya. Nah, untuk kriteria desain dari sedimentasi sekunder ini membutuhkan waktu detensi 2 sampai 3,5 jam. Ini waktu detensinya. Nah, kemudian yang kita perhatikan juga ada nilai SOR dan SLR. Ini juga sudah kita bahas sebenarnya ya. SLR adalah jumlah padatan biomasa pada influen untuk masuk ke area permukaan klarifer setiap satuan waktu. Jadi SLR ini adalah padatan yang masuk ya. Bahasa ini kesingkatannya adalah solid loading flow rate. Ya. Kemudian ada SOR. SOR itu adalah jumlah debit aliran pada influen untuk masuk ke area permukaan klarifer setiap satuan waktu. SOR ini ya panjangan dari surface overflow rate. Lagi solid loading rate. Ya. Ya, jadi ini bedanya SOR. Nah, SOR maupun SLR ini memiliki kriteria desain masing-masing ya. Nah, ini jenis apa namanya? Yang pertama adalah suspended growth. Kalau pengolahan ini untuk pengolahan biologisnya ya sebelum masuk ke
sedimentasi sekunder. Kalau misalkan pakai lumpur aktif, yang kita pakai kemarin lumpur aktif, jadi kita menggunakan SOR maupun SLR ini. Tapi kalau pakai yang lain, ya misalkan BNR, HPO maupun BPR nih ininya. Ataupun kalau pengolahan lumpurnya menggunakan attached growth, misalkan TF ya, trickling filter, atau maka SOR aja yang dibutuhkan, atau bahkan ABF ya, activated biofilter ini. Jadi ini adalah jenis-jenis kriteria desain untuk SOR maupun SLR. Nah, keuntungan dan kerugian dari bentuk sirkular dari sedimentasi sekunder ini ya. Yang pertama, dinding pada unit sedimentasi sirkular berarti sebagai penahan beban sehingga memungkinkan ketebalan dinding lebih tipis sehingga hemat biaya konstruksi ya. Ini kalau kelebihan yang pertama. Kemudian biaya konstruksi lebih rendah per unit luas ya, per unit luas permukaan dibandingkan dengan rektangular. Ya, kenapa jarak tempuh aliran lebih panjang. Kemudian mampu menyediakan area perpipaan lebih besar dibandingkan unit rektangular. Dan biaya pemeliharaan lebih rendah dan kemudian desain dan konstruksinya. Sebaliknya masih ada kekurangannya juga, diantaranya waktu desain jadi lebih rendah. Jadi kalau waktu desain lebih rendah, ya artinya apa? Artinya ya pengendapannya bisa jadi belum optimal sebenarnya gitu ya. Ya karena waktunya uh, detensi rendah. Karena biasanya semakin tinggi waktu detensi ya semakin banyak nanti yang tersedimentasikan. Kemudian risiko hubungan arus pendek atau short circuiting itu tinggi. Kemudian kurang kontrol skam atau buih ya. Kemudian lumpur biomasa terkadang lolos ke dalam efluen. Ya, jadi karena kan tadi ada apa namanya pakai wir ya, pakai terjunan gitu yang bisa saja lolos ya karena tidak ada apa uh, filtering lagi ya ketika masuk di zona effluent. Ini kelebihan dan kekurangan dari bentuk sirkular. Nah, ini bentuknya kalau kita lihat dari atas ya desain gambarnya nanti ya ada beberapa bagian yang harus diperhatikan. Ini kalau seperti ini pipa influennya di bawah ya ya from biological reactor tadi ya di atas ya, ya biasanya ada. Nah kemudian zona effluentnya di sini. Nah sini ada skimmer armor tadi ya. Nah kemudian ini ada tangga biasanya bisa untuk masuk ya ini untuk melihat ininya. Ya. Nah ini jenis desain gambar dari sirkular sedimentasi sekunder. Kemudian ini bagian-bagian yang paling diperhatikan tuh ini effluent dan di sini adalah untuk sludge. Ya. Nah ini potongan samping, kalau tadi kan dari atas ini potongan samping ya. Jadi influence dari bawah ya, sini ya. Kemudian ini sambil digerakkan, ya, ini ada apa tadi skimmer arming ya sini seperti sini. Ini adalah tadi baffle-nya. Ya. Ini jalan tadi untuk naik ke atas ya ada akses walkway jalan kaki. Ya, di sini ada drive unit ya yang menggerakkan. Nah, di sini nanti zona terjunan tadi untuk effluentnya di sini. Nah, di sini ada scum buffer. Ya. Jadi nanti ini yang harus digambar ya. Tentu dengan hitungan-hitungan sesuai dengan kriteria desain. Nah, kemudian ini adalah detail vinod ya atau launder dan profil hidroliknya. Jadi ini zona tadi effluentnya ya. Nah, di sini ada vinods. Nah, ini ya, ini V ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ya, nanti ikutin ini saja ya. Ini ada kriteria desainnya, detail vinodnya ya. Nah, berapa nanti vinod yang harus dihitung, harus dibuat. Nah, ini Anda hitung-hitungannya nanti ya. Di praktikum harusnya lebih lengkap nanti ya. Saya kira itu ini secara umum untuk sedimentasi sekunder atau clarifier dengan desainnya adalah sirkular ya, itu. Nah, berikutnya yang sub kedua adalah tentang pengantar proses disinfeksi. Ya. Kita lihat disinfeksi itu sebenarnya di sini ya, sebelum tertiary treatment atau treatment tersier ya. Jadi kita di sini yang kita bahas sekarang ada disinfeksi di sini.
Ya, apa itu disinfeksi? Disinfeksi adalah proses reduksi kontaminan, ya, khususnya dari mikroorganisme patogen di dalam air limbah yang masih lolos dari proses-proses fisik tadi sedimentasi misalnya ya atau biologis begitu. Nah, sehingga ini perlu direduksi. Nah, maka reduksinya menggunakan disinfeksi ini proses kimiawi. Umumnya dilakukan dengan menggunakan lautan kimia ya, yang reaktif, yang bersifat mengoksidasi kontaminan mikrobiologis. Adapun yang dipakai umumnya adalah ini kaporit ya, maupun natrium hipoklorit dan gas klor maupun ozon. Meskipun tadi saya menyinggung ini adalah bahan-bahan kimia, tetapi ada juga teknologi disinfeksi yang secara fisik berarti nanti memanfaatkan suhu biasanya, ada mekanik maupun radiasi. Ya, jadi ternyata tidak hanya proses kimiawi, meskipun kimiawi ini yang umum dipakai ya, umum dipakai. Ya, tapi memungkinkan juga ya disinfeksi dilakukan dengan fisik, mekanik maupun radiasi. Nah, ketika memilih disinfektan ya harus diperhatikan ini ya keberadaan mikroorganisme ya, kemudian alternatif disinfeksi yang akan dipilih ya, apakah kimiawi, ya fisik ya maupun radiasi dan seterusnya. Kemudian sistem ya. Nah, di dalam sistem disinfeksi ini yang diperhatikan ada waktu kontak ya, di mana C dikali T. Kemudian bentuk dari disinfeksi adalah byproduct. Kemudian jumlah di dosisnya, ya berapa dosis desinfektan yang diberikan. Kemudian bagaimana kualitas air limbahnya, ya, apakah masih mampu disinfeksi atau tidak, ya tentu tergantung dari jenis air limbah dan kualitasnya. Kemudian bagaimana masalah keamanan pekerja ya, karena kita menggunakan bahan-bahan yang mungkin dikatakan berbahaya begitu, maka harus diperhatikan safety dari pekerjanya. Dan yang terakhir tentu adalah analisa biayanya. Ya, jadi biaya dari masing-masing pilihan dari disinfeksi ini. Nah, ini beberapa mikroorganisme yang kadang masih lolos ya, mikroorganisme patogen yang harus direduksi melalui disinfektan ya. Ya, ini contohnya bakteri, protozoa, helminth maupun virus. Nah, ini penyakit yang nanti bisa dihasilkan. Kemudian ini secara umum tadi disinfeksi itu dilakukan menggunakan bahan kimia yang digunakan adalah klor dan ozon. Ozon sangat efektif kan tidak meninggalkan sisa. Kalau klor kan ada sisanya. Ya, kemudian dalam dosis 0,4 sampai 0,5 miligram per liter klor dan waktu kontak 30 menit, klor ini dapat membunuh 99,99% bakteri dan virus. Jadi memang efektif klor ini. Nah, nanti kita desain unit klorinasi seperti ini. Ya, unit klorinasi bisa nanti menggunakan pompa mekanik gitu untuk memberikan dosis dari disinfektannya ke dalam proses disinfeksinya gitu ya. Nah, ini secara kimiawi, kemudian ada juga yang secara fisik tadi yang sudah disinggung. Fisik ini adalah menggunakan panas, ya, lampu dan gelombang suara. Pemanasan air sampai titik jenuh, ya. Pemanasan biasanya dilakukan menggunakan industri susu maupun makanan dan juga pada kita rumah tangga seperti contoh proses pemasakan air minum. Jadi sebenarnya pemasakan air minum yang dilakukan orang-orang tua dahulu itu ya salah satu bentuk disinfektan sebenarnya. Tapi disinfektan secara fisikal. Ataupun jadi memanfaatkan sinar matahari juga bisa digunakan sebagai disinfektan, terutama radiasi ultraviolet atau UV dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Pemaparan komponen UV ini dari sinar matahari dapat menyebabkan kematian pada mikroorganisme. Jadi bisa menggunakan radiasi matahari khususnya UV maupun tadi bermain suhu ya, menggunakan pemanasan. Kemudian secara mekanik ya, secara mekanik ini menggunakan proses-proses mekanis ya. Ya, ada kalau tadi ini kita bandingkan secara mekanik itu kan dari awal ada cold screen, grid chamber ya, ini kan proses awal ya. Kemudian sedimentasi ya. Ya, ada taking filter, activated sludge, ini pengolahan primer dan sekunder. Nah, yang terakhir ini ya, klorinasi of treatment wastewater. Ya, ini bisa proses penghilangannya sangat efektif ya, 98 sampai 99,99%. Nah, kemudian disinfektan secara radiasi, ya tadi juga sudah singgung radiasi yang dipakai radiasi UV, ya tadi ya.
UV itu berapa sih panjang gelombangnya? UV sendiri juga memang dibagi-bagi ya. Jadi kalau kita lihat dari satu radiasi itu memiliki spektrum panjang gelombang yang berbeda-beda. Yang kita sebut sebagai spektrum gelombang elektromagnetik. Ada sinar gamma, sinar X, UV, cahaya terlihat ya maupun cahaya inframerah. Yang membedakan nanti adalah panjang gelombangnya. Nah, yang dimaksud di sini yang bisa membunuh patogen itu adalah unit di sini ya, UV ini. Ya dengan panjang gelombang 100 sampai 400 nanometer. Ya, digunakan gelombang elektromagnetik, partikel dan sinar gamma yang dipancarkan dari radioisotop seperti kobalt 60 ya, karena kekuatan penetrasi yang diberikan pada radioisotop, maka sinar gamma dapat digunakan untuk proses disinfeksi atau sterilisasi, baik pada air minum maupun pada air limbah. Ya, jadi ini, tapi harus hati-hati karena ini adalah radiasi, ada radiasinya karena ada radioisotop. Ya, harus diperhatikan ini. Makanya tadi safety-nya harus diperhatikan. Kemudian radiasi kedua, ini juga tadi ya, ya maksudnya masih materinya. UV adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang tadi 100 sampai 400 nanometer. Panjang gelombang ini menempatkan UV ya di luar spektrum cahaya yang dapat terlihat oleh mata, yaitu sinar tampak ya. Sinar UV sendiri dibagi menjadi 4 tadi ya, 4 spektrum, ada vakum UV, UVA, UVB, dan UVC. Dengan masing-masing nilainya seperti ini dia. UV, UVA, UVB ya, tergantung dari panjang gelombangnya. Secara umum, sistem disinfeksi UV ada 3 kategori berdasarkan pada parameter operasional lampu UV. Ada low pressure, low intensity, ada low pressure, high intensity, ada medium pressure, ada high intensity. Ya, prinsipnya ada 3 ya. Low pressure, tekanan rendah dengan intensitas rendah, low intensity. Ada tekanan rendah tapi intensitasnya tinggi. Ada medium pressure ya, pressure-nya medium, tengah, dan intensitasnya high intensity. Ya. Ini contoh dari foto lampu UV ya. Nah, ini yang harus diperhatikan dari 3 jenis tadi, karakteristik dari lampu UV yang dipakai, apakah low pressure low intensity atau low pressure high intensity atau medium pressure high intensity. Nah, ini ya yang digunakan adalah jenis-jenis misalkan powernya, dayanya yang paling banyak tentu yang medium pressure high intensity ya. Ini 2000 sampai 5000 ya nih ya. Ini atau enggak ini 500 sampai 2000, maaf nih balik ini harusnya 500 sampai 2000 watt ya. Tadi artinya besar sekali dayanya ya. Semakin ke sini semakin kecil ya, 70 sampai 100, ada yang low pressure high intensity ini 200 sampai 100 ya. Kemudian efisiensinya justru yang bagus adalah di sini ya 30 sampai 40%. Dengan suhu temperatur yang dipakai ini rendah, ini tinggi. Dengan tekanannya ini ya. Kemudian panjang lampunya macam-macam ya, tapi yang khusus ini berubah-ubah. Diameter lampunya yang low pressure ini. Lama pemakaiannya ini ada jam atau hari ya. Dan ini ada informasi. Kemudian kapasitasnya ini berapa meter kubik ya limbah air limbah yang bisa diberikan radiasi. Ya, ini cuma kecil tapi ini kapasitasnya kecil ya. Tapi memang efisien ya. Tapi kecil kapasitasnya, oleh yang di sini biasanya semakin besar. Nah, kemudian yang berikutnya, teknologi UV memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan klorin maupun ozon. Di antaranya, proses disinfeksi yang paling efektif dibandingkan dengan proses penambahan bahan kimiawi yang bersifat toksik atau bahaya. Jadi dia lebih efektif ya menggunakan UV. Tidak bersisa bahan yang berbahaya bagi kehidupan maupun kehidupan yang ada dalam air ya, biota-biota air. Kemudian mudah dioperasikan oleh operator, mempunyai waktu kontak yang lebih pendek ya, cepat ya hanya jangan ditembakkan begitu ya, sehingga waktu kontaknya lebih pendek ya, dibandingkan dengan proses lain ya, hanya 20 detik bayangin ya, cepat sekali. Kemudian hanya memerlukan sedikit tempat ya. Ya. Kelemahannya teknologi UV ini adalah TSS di dalam air limbah dapat menjadi UV tidak efektif ya, kalau masih ada TSS jadi kayak menghambat pembunuhan atau reduksi patogen. UV memerlukan biaya yang tinggi dibandingkan dengan penjernihan dengan klor, tetapi biaya-biaya menjadi kompetitif, ya artinya menjadi ya comparable begitu dengan cara penjernihan menggunakan klor maupun deklorinasi.
ya. Jadi memang klor ini paling murah ya. Cuman kan dia meninggalkan residu. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, tapi UV ini mahal di biaya investasi awal misalnya ya. Ya. Nah, inilah namanya teknologi, pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ya. Baik, saya kira itu pengantarnya untuk sedimentasi sekunder atau clarifier dan disinfeksi. Untuk tugas nanti di praktikum ya silahkan ada prosedur untuk desain unit sedimentasi sekunder yang harus dikerjakan dalam tugas besar mata kuliah PLC 2 ya. PLC tugas besar 2 dari mata kuliah ini ya, pengelolaan limbah cair. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.